kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebuah lokasi yang dijadikan tempat penimbunan BBM bersubsidi di Aceh Utara digerebek polisi dan menangkap pelakunya. Petugas membagikan perlengkapan haji termasuk koper bagi jemaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Seekor ular piton ditangkap di sebuah kandang ayam warga dengan susah payah pada malam hari. Seekor ular piton sepanjang 3 meter menggegerkan warga Gampung Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Ular tersebut berada di sebuah kandang ayam menyebabkan warga ketakutan. Hewan melata itu diduga sedang lapar sehingga menyasar kandang ayam. Warga kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menangkapnya. Ular piton yang diperkirakan berbobot 20 kg ini tidak gampang ditaklukkan. Kondisi lokasi yang gelap dan ular melawan hingga melilitkan tongkat menyebabkan petugas harus berjibaku memindahkan satwa tersebut. Setelah kita menerima laporan dari warga masyarakat, itu di Gampung Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, yang mana kita telah berhasil mengevakuasi ular dengan jenis ular piton dengan panjang diperkirakan lebih kurang sepanjang 3 meter yang berada di kandang ayam salah satu warga masyarakat di sana, dan ular tersebut sudah berhasil kita evakuasi, kita amankan oleh petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar. Penangkapan ular piton membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Petugas akhirnya berhasil menangkap ular, kemudian dimasukkan ke sebuah karung untuk dibawa dan dilepas ke habitatnya. Warga diimbau segera melapor jika mendapati satwa dilindungi atau berbisa di sekitar pemukiman mereka. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Dua penumpang kapal pesiar asal Jerman harus dievakuasi tim SAR dari perairan Selat Benggala, Aceh Besar karena sakit. Kedua penumpang kapal asing itu harus dievakuasi akibat mengalami kondisi darurat medis saat dalam pelayaran menuju Afrika Sabtu sore, 10 Mei 2025. Kedua penumpang kapal mengalami gangguan kesehatan saat berada di atas kapal pesiar Mein Shift 6 yang tengah berlayar dari Port Klang, Malaysia menuju Afrika. Herbert Ronald, pria berusia 88 tahun berkeluarga negaraan Jerman, mengalami hipertensi dan diabetes. Sementara Yulia, penumpang perempuan berusia 45 tahun yang tengah hamil, mengalami mimisan dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Seorang perempuan lansia di Kabupaten Aceh Besar baru bisa berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2025 ini. Wanita berusia 97 tahun merupakan jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Besar yang akan menunaikan rukun Islam kelima akhir Mei mendatang. Nyak Cut sangat bahagia setelah mendapat panggilan untuk berangkat ke Arab Saudi pada musim haji ini. Nyak Cut bisa menunaikan ibadah haji 6 tahun setelah menabung puluhan tahun dari gaji veteran mendiang suaminya.
Rumah warga desa Banda Masin, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe dilempari bom molotov orang tak dikenal pada Kamis dini hari. Kejadian sempat mengejutkan penghuni dan warga sekitar. Teror bom molotov terekam kamera pemantau. Saat itu 2 orang tak dikenal melemparkan molotov ke rumah penjual makanan pentol asal Madura. Pelaku diduga melemparkan 2 bom molotov ke rumah tersebut. 1 bom mengenai bagian teras, 1 lagi mengenai jendela dapur. Perpustakaan kian terpinggirkan. Sebuah perpustakaan di Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe sepi pengunjung. Selain ditinggal pengunjung, kondisi bangunan perpustakaan juga memprihatinkan. Perpustakaan kecamatan yang terletak di Desa Masjid Puntut, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe terkesan dilupakan. Bangunan tak terawat, cat dinding mulai memudar, jendela retak, area sekitar dipenuhi semak belukar. Operasi pemberantasan ladang ganja di Provinsi Aceh tak pernah kendur. Namun ladang tanaman terlarang ini terus bermunculan. Di Kabupaten Gayo Lues sekitar 3 hektar ladang ganja kembali ditemukan petugas gabungan. Ladang yang terletak di pegunungan Desa Ekan, Kecamatan Pining, Gayo Lues ditanami belasan ribu batang ganja dan segera dipanen. Namun upaya tersebut digagalkan petugas gabungan TNI dari Kodim 0113 Gayo Lues dan BNN pada Senin lalu. Konflik antara manusia dengan satwa kembali terjadi. Kali ini menimpa warga Gampung Blangnisam, Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur. Seekor sapi milik Sabidin diduga mati akibat diterkam harimau. Warga meyakini sapi mereka diterkam harimau setelah ditemukan bekas gigitan dan cakaran di tubuh ternak mereka. Mendekati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, harga hewan kurban di pasar tradisional Lok Semawe mengalami kenaikan. Kenaikan harga hewan kurban terutama sapi menyusul mahalnya harga pakan dan permintaan yang meningkat. Harga sapi naik hingga Rp2 juta per ekor. Di sentra penjualan hewan kurban Uten Bayi Kota Lok Semawe, harga sapi telah naik beberapa waktu lalu. Jika sebelumnya sapi berbobot 100 kg dijual seharga Rp17 juta, saat ini mencapai Rp19 juta per ekor. Digitalisasi di semua sektor tak bisa dihindari. ASN pun harus berinovasi untuk mempermudah abdi negara dalam melayani masyarakat. Pemerintah Aceh meluncurkan aplikasi Sikula atau Sistem Informasi Tugas Belajar. Sikula merupakan sebuah aplikasi yang diklaim mempermudah pengelolaan tugas belajar ASN secara terintegrasi. Aplikasi ini diperkenalkan pada Rabu lalu di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.